warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Cahyani dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Ibnu Arabi. Yang mana pada materi Ibnu Arabi, di sini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada biografi Ibnu Arabi, yang kedua ada karya-karya Ibnu Arabi, dan yang ketiga ada pemikiran tasawuf falsafi tentang wahdatul wujud. Baik, langsung saja. Yang pertama ada biografi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Al-Arabi Al-Hatimi Al-Taki. Ia lahir di Murcia, Spanyol Selatan pada tanggal 26 Juli 1165. Di dalam Islam, ia disebut dengan Ibnu Arabi. Oleh generasi berikutnya, ia pun diberi nama Syekh Al-Akbar atau Guru Agung, dengan dilengkapi dengan Muhyi al-Din atau penghidup agama. Pada usia 8 tahun, Ibnu Arabi pun meninggalkan kota kelahirannya. Ia pun pindah ke kota Lisabon, yang mana kota Lisabon itu adalah tempat pertama kalinya ia mendapatkan ajaran agama, yang berupa membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam. Pada saat ia membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam, ia pun digurui oleh Syekh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Setelah ia dari kota Lisabon, ia pun pindah ke kota Sevilla, yang mana kota tersebut adalah kota pusat perkumpulannya para sufi Spanyol. Dan Ibnu Arabi pun menetap di sana selama 30 tahun. Di samping kedisiplinan dan keketatan di sekolah akademiknya, Ibnu Arabi pun menghabiskan waktunya dengan para sufi. Dan setelah ia berkumpul dengan para sufi, ia pun memulai menulis sebuah karyanya, yaitu yang pertama. Karya pertama yaitu sebuah karya puisi. Pada saat perjalanannya ke Cordoba, Ibnu Arabi pun bertemu dengan Ibnu Rashid, yang mana tokoh penafsir Aristoteles. Jadi pada saat Ibnu Arabi pergi ke Cordoba, Ibnu Arabi pun bertemu dengan Ibnu Rashid, yang mana pertemuannya itu sangat singkat tapi dengan penuh makna. Dan dalam pertemuannya tersebut, Ibnu Rashid pun mengakui bahwa ada kemuliaan dan keistimewaan di dalam diri Ibnu Arabi, yang mana ia adalah seorang pemuda yang sudah mengalami ketersingkapan spiritual alam-alam malakut. Singkat cerita, Ibnu Arabi pun meninggal di Damaskus dengan tenang pada tanggal 16 November 1240 dengan usia 78 tahun. Pada saat Ibnu Arabi meninggal, ia pun dikelilingi oleh sahabatnya, keluarganya, murid-murid sufinya, dan pada saat itulah Ibnu Arabi dimakamkan di utara Damaskus di pinggir kota Salihiyah. Itulah singkat cerita tentang biografi Ibnu Arabi. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke yang poin B, yaitu karya-karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, yang mana jumlahnya itu kurang lebih 300 buku. Nah, di antara buku-bukunya, Ibnu Arabi pun memiliki buku yang paling terkenal. Di antaranya, yang pertama ada Fusus Al-Hikmah, yang kedua ada Futuhat Al-Makiyah, yang ketiga ada Tarjumun Al-Asiwak, dan yang keempat ada Syajarah Al-Kaun. Nah, di sini saya akan membahas 2 buku saja, nanti yang 2 bukunya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama ada Fusus Al-Hikmah, yang mana artinya untayan mutiara kebijaksanaan. Buku ini membicarakan tentang doktrin-doktrin dan esoterisme Islam. Baik, buku yang kedua itu ada Futuhat Al-Makiyah, yang mana buku ini membicarakan tentang prinsip-prinsip metafisika, beragam sains sakral, dan pengalaman spiritual. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cepiansah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepiansah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Cindy Cahyani di bagian B, karya-karya Ibnu Arabi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu Tarjumun Al-Asiwak. Diwan pendek yang merupakan puisi cinta ini adalah karyanya yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya ini menjadi terkenal karena Ibnu Arabi sendiri yang menuliskan syarah atas karya ini, demi membuktikan kepada sebagian ulama eksetoris bahwa puisi tersebut menjelaskan kebenaran cinta spiritual, bukan cinta profan. Selanjutnya di nomor 4, Syajarah Al-Kaun, karya kosmologi yang relatif singkat mengembangkan simbolisme yang diungkap dalam ayat Al-Quran yang berbunyi kalimat yang baik adalah pohon yang baik. Quran Surat Ibrahim Surat 14 ayat 24. Dalam karya ini diterangkan tentang Nabi Muhammad sebagai wujud insan kamil atau manusia yang sempurna. Karya ini dilestarikan pula dalam terjemahan bahasa Inggris. Selain itu, karya pendeknya Metafisika dan Kosmologi yang disebut di sini ialah Insya al-Dawair
Al-Mustawfis dan Al-Tadibirat Al-Ilahiyah. Ada juga karya monumentalnya adalah Futuhal Al-Makkiyah yang ditulis tahun 1201 tatkala ia sedang menunaikan ibadah haji. Selain itu dalam buku lain juga disebutkan karya Ibnu Arabi, yaitu Masahid Al-Asrar, Mutali Al-Anwar, Al-Ilahiyah, Hilyat Al-Abdal, Kimia As-Sa'adat, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian C, pemikiran tasawuf filsafat Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Yang pertama, pemikiran tasawuf Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang pemikir filsuf yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam serta tokoh sufi pada abad 13. Filsafat mistiknya yang disebut wahdatul wujud atau kesatuan wujud dan insan kamil adalah manusia yang sempurna, sangat mendominasi pemikiran tokoh berikutnya di dunia muslim seperti Hamzah, Fansuri yang mempunyai pemikiran tentang wahdatul wujud, dan muridnya Al-Jilli yang selanjutnya pemikiran tentang insan kamil. Maka dari itu perlu menguraikan kontribusi pemikiran Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud serta beberapa tingkatan makom untuk mencapai derajat ma'rifat. Yang kedua itu pemikiran tentang wahdatul wujud. Dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menuturkan bahwa Allah adalah wujud mutlak, yaitu zat yang menjadi wujud mutlak, yang zat yang mandiri, yang keberadaannya tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Ibnu Arabi dikenal dengan pembawa ajaran wahdatul wujud, wahdat al-wujud atau kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu, yaitu hanya ada satu wujud yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Haq. Sedangkan alam ini tidak lain adalah sekedar dari manifestasi atau tajalliyat dari wujud yang sejati tersebut, yang pada dirinya atau pada alam tidak memiliki wujud sejati atau mutlak seperti Tuhan. Ibnu Arabi pernah berkata, wajah itu satu tetapi cermin 1000, sehingga wajah yang 1000 itu terpantul dalam ribuan cermin, dan karena kualitas dan posisi cermin berbeda-beda antara cermin satu dan cermin lain, maka pantulan wajah yang sama dan satu itu pun tampak berbeda-beda. Itulah sebabnya maka sekalipun Tuhan itu esa, tetapi pantulannya atau yaitu alam semesta beraneka dan berjenis-jenis. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.